Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Jika seseorang ingin mata batinnya awas dalam memandang yang gaib, maka hendaknya menjaga lisan, melatih untuk menahan keinginan berbicara yang tidak perlu, melatih mencegah berbicara yang mengandung maksiat. Menurut pandangan Sufi, lidah merupakan sumber dari kemaksiatan atau dosa. Karena dari lidah seseorang bisa berbicara apa saja, misalnya marah, memaki, membicarakan orang lain, menghasut, dan lain-lain. Namun di sisi lain, ia juga merupakan sarana untuk mencari kebaikan, misalnya untuk menasihati orang lain, mengucapkan lafal-lafal wirid dan lain-lain. Bergantung siapakah yang memiliki lidah. Oleh karena itu, diam merupakan riyadhah yang harus dilalui oleh penempuh jalan sufi. Hujjatul Syekh Imam Al-Ghazali berkata, lidah termasuk kenikmatan dari Allah yang agung dan termasuk ciptaannya yang halus dan istimewa. Sesungguhnya lidah itu kecil bentuknya, tetapi besar ketaatannya dan besar pula kemaksiatannya. Sebab kejelasan antara kufur dan iman itu dapat dipahami dengan persaksian lidah. Padahal kufur adalah puncak durhaka dan iman adalah puncak taat. Selanjutnya, Imam Ghazali berpendapat lidah mempunyai jalan yang luas dalam mencari kebaikan dan mempunyai ekor yang dapat ditarik dalam berbuat kemaksiatan. Barang siapa melepaskan kemanisan lidah dan membiarkan terlepas talinya, pasti syaitan berjalan dengannya pada setiap tempat dan menggiringnya ke tepi jurang yang menjatuhkan sehingga memaksanya terjerumus kepada kebinasaan. Oleh karena sangat bahayanya lidah, maka Rasulullah bersabda, barang siapa diam, maka dia pasti selamat. Dalam riwayat lain diterangkan pula,
Diam itu keteguhan, tetapi sedikit orang yang melakukannya. Seorang sahabat, ayah Abdullah bin Sufyan, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, beritahukanlah kepadaku mengenai Islam dengan sesuatu yang tidak lagi aku bertanya tentang itu kepada seseorang." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Sahabat tersebut bertanya lagi, apakah yang harus kupelihara? Rasulullah menjawab dengan memberi isyarat tangannya menunjuk lidahnya. Uqbah bin Amir bertanya, "Wahai Rasul, apakah keselamatan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tahanlah lidahmu, hendaklah rumahmu memberi kelapangan bagimu, dan menangislah atas kesalahanmu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menanggung bagiku apa yang di antara janggutnya dan kedua kakinya atau kemaluan, niscaya aku akan menjamin baginya syurga." Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga dari kejahatan kop-kopnya, zab-zabnya, dan lak-laknya, pasti ia telah menjaga dari kejahatan semuanya." Hadis riwayat Abu Mansur Ad-Dailami. Kop-kop artinya perut, zab-zab artinya kemaluan, dan lak-lak artinya mulut atau lidah. Ketiganya menyimpan syahwat atau keinginan yang membuat kebanyakan manusia jadi celaka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah ditanya tentang sebesar-besar apa yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Maka beliau menjawab, "Taqwallahu wa husnul khuluq." Takwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya pula tentang sebesar-besar apa yang memasukkan seseorang ke dalam neraka. Maka beliau menjawab, "Dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang dimaksudkan mulut adalah
bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh lidah. Sebab mulut itu adalah tempat lidah, dan mungkin yang dimaksudkan dengan mulut bisa juga bermakna perut, karena mulut sebagai jalan masuk makanan. Dalam riwayat lain berasal dari Abdullah As-Thaqafi bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, ceritakanlah kepadaku tentang sesuatu hal yang dapat kupakai buat pegangan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Katakanlah, Tuhanku adalah Allah." Kemudian beristiqomahlah. Lalu aku bertanya, "Wahai Rasul, apakah yang paling engkau khawatirkan terhadapku?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya seraya berkata, "Ini." Hadis riwayat An-Nasa'i. Diriwayatkan bahwa Mu'adz bertanya, "Wahai Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling utama?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan lidahnya dan memegang dengan jarinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah istiqamah iman hamba hingga istiqamah hatinya, dan tidak istiqamah hatinya hingga istiqamah lidahnya, dan tidak masuk ke dalam syurga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya." Hadis riwayat Ibnu Abid Dunya dan Al-Khuraiti. Barang siapa ingin selamat, hendaklah ia diam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah jangan menyakiti tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata dengan baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Dari beberapa dalil, baik Al-Quran maupun hadis Nabi, nyatalah bahwa lidah itu sangat berbahaya. Oleh karena itulah, seorang yang menempuh jalan sufi hendaknya berlatih untuk menahan syahwat atau keinginan berbicara yang tidak penting,
lebih baik diam, karena diam itu merupakan dasar keselamatan. Imam Qushairi berkata, diam ditetapkan oleh syarak, perintah dan larangan. Sedangkan diam pada saat-saat tertentu adalah sifat para pemimpin, sebagaimana ungkapan bahwa bicara pada tempatnya termasuk perilaku yang baik. Diam yang dimaksudkan ialah terhadap hal-hal maksiat. Jika seandainya berbicara maka menimbulkan dosa, tetapi jika terhadap kebenaran tetapi diam, maka hal itu bukanlah sikap seorang muslim. Hal ini diutarakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq. Barang siapa yang mendiamkan kebenaran, maka dia ibarat syaitan yang bisu. Orang yang arif adalah yang pandai mendengarkan orang bicara, sedangkan orang dungu adalah orang yang pandai berbicara tetapi tidak pandai mendengarkan nasihat orang lain. Maka diam dan memperhatikan atau mendengarkan kebenaran merupakan akhlak yang baik. Al-Quran memerintahkan agar diam dan mendengarkan ketika ayat dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Quran dibaca, hendaklah didengarkan dan diperhatikan agar kamu sekalian mendapat rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Menurut Imam Qushairi, diam itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu diam secara lahir dan diam secara batin. Orang yang bertawakal maka hatinya selalu diam atau tenang dengan meninggalkan berbagai tuntutan materi. Sedangkan orang yang ma'rifat hatinya akan selalu diam atau tenang dengan mempertemukan ketetapan hukum melalui sikap yang baik. Pembicaraan kadang-kadang menyebabkan diri sendiri menjadi kagum, sehingga terbesit rasa sombong atau ujub. Kadang-kadang pula ingin agar orang lain memujinya, sehingga timbul riya. Oleh karena itu, Bishri bin Harith memperingatkan, jika bicaramu membuatmu kagum, sebaiknya engkau diam. Dalam tradisi sufi, diam tidak sebatas diam dalam arti menutup mulut saja,
namun harus diam mulut dan diam hati. Orang yang pendiam belum tentu diam, karena hatinya ramai oleh berbagai pikiran tentang duniawi. Sampai-sampai dikatakan bahwa belumlah dikatakan seseorang itu taubat jika ia belum mampu diam. Maksud diam adalah bersandar diri atau bertawakal kepada Allah. Mimsyad Ad-Dunawari berkata, ahli hikmah akan mewariskan ilmu hikmahnya dengan diam dan akal pikiran. Abu Bakar Al-Farisi pernah ditanya tentang diamnya hati. Dia menjawab, meninggalkan kesibukan masa yang telah lampau dan masa yang akan datang. Orang sufi lebih memilih berbicara dengan Tuhannya daripada dengan orang lain yang tidak membawa manfaat. Berbicara dengan sesama seringkali menimbulkan dosa karena lidah dipengaruhi oleh hawa nafsu. Sedangkan berbicara dengan Tuhan tentu selalu baik dan bermanfaat, tidak mengandung maksiat. Karena itu Mu'adz bin Jabal berkata, berbicaralah dengan orang lain seminimal mungkin dan berbicaralah dengan Tuhanmu sebanyak mungkin agar hatimu dapat melihat Tuhan. Menjaga diri dari maksiat erat kaitannya dengan menjaga mulut dari mengumbar bicara. Zunnun pernah ditanya, siapakah orang yang paling mampu menjaga dirinya? Jawabnya, orang yang benar-benar dapat menjaga mulutnya. Ibnu Abbas berpesan dengan 5 nasihat. Pertama, hendaknya seseorang tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak begitu penting bagi dirinya. Sesungguhnya kata-kata yang tidak perlu itu juga tidak aman dari maksiat. Jangan pula berbicara tentang sesuatu yang penting tetapi tidak pada tempatnya. Materi pembicaraan memang penting, namun tidaklah tepat, sehingga banyak orang celaka karena yang demikian itu. Kedua, hendaknya seseorang jangan berdebat dengan orang yang murah hati dan orang bodoh. Karena orang yang murah hati akan membenci dan orang bodoh akan menyakiti. Ketiga, hendaknya seseorang memaafkan temannya yang pergi dan menyebutnya dengan kata-kata yang disenangi. Keempat, hendaknya seseorang bergaul dengan temannya
dengan cara yang dia sukai. Kelima, hendaknya berbuat dengan sesuatu yang baik. Dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu menjaga lidahnya, maka ia akan selamat dari dosa dan kejahatan lisannya. Dia akan menjadi arif atau ma'rifat. Keadaan yang demikian inilah yang memudahkan diri untuk membuka hijab keajaiban.